Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video kali ini gue akan membahas terkait dengan eh, dua interview dengan dua orang yang berbeda terkait dengan Erik ten Hag. Jadi terkait dengan Erik ten Hag ini ada dua, satu pemain, satu mantan pelatih yang diwawancarai dan gue ingin mengutip jawabannya dan seperti biasa dibahas secara ringan amatiran. Pertama adalah Matthijs de Ligt dari Viaplay, gue ambil dari The European Lad. Ditanyakan di sana, apakah Anda merasa Erik ten Hag ini ya mulai merasa tertekan ya? De Ligt mengatakan enggak, sepertinya tidak. Dia tetap tenang dan tetap melakukan hal yang sama. Dia tetap memotivasi pemain. Apakah Anda masih melihat Erik ten Hag yang sama seperti yang Anda lihat di Ajax? Ya, sebagian besar seperti itu. Tapi ketangguhan di era divisi ini berbeda dengan di Premier League. Setiap klub di sini memiliki manajer dengan level taktik yang sangat tinggi. Anda harus bisa merespon dari hal tersebut. Itu yang dikatakan oleh Matthijs de Ligt. Dan langsung aja gue ambil dari akun Ten Hag Ball ini ya, di mana dia membahas terkait dengan Benny McCarthy yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari staf kepelatihan Manchester United di bawah Erik ten Hag. Dia mengatakan di sepak bola modern, saya pikir pesepak bola ingin melihat sedikit banyak passion di ataupun ya gairah ya di manajer. Mereka butuh untuk merasakan kalau manajer ini bersama mereka dan siap untuk berjuang bersama dengan mereka. Secara taktik, saya pikir Erik ten Hag ini berada di level yang top. Tapi dia kekurangan sedikit dari api tersebut, passion. Dan disitulah saya pikir dimana kita berbeda, dia dan saya. Saya ingin berada di levelnya terkait dengan taktik. Saya pikir kekuatan terbesar saya adalah empati. Saya menciptakannya dengan para pemain. Dan itu merupakan perbedaannya. Kalau saya ini memiliki api, saya merasakan api di dalam saya, dan juga lapar yang saya miliki. Erik memberikan para pemain semua informasi dan berharap mereka bisa mengantarkannya di atas lapangan. Ditambahkan lagi secara taktik ya, Erik ten Hag ini merupakan salah satu dari pelatih yang cerdik yang pernah saya temui, yang cerdas yang saya temui. Dia merupakan orang yang sangat cerdas. Dan dia sangat detail. Dia menempatkan segalanya di sisi pemain dan secara hati-hati menjelaskan semua situasi, semua kemungkinan dari situasi-situasi. Nah, lalu dia juga menambahkan ya, Benny McCarthy ini. Satu lagi, Amad Diallo ini merupakan pemain yang sangat luar biasa. Dan sedikit yang masih mengetahuinya. Dia bertahan dan menyerang secara bagus dan selalu membuat keputusan yang terbaik dan dia tahu bagaimana untuk mencetak gol. Oke. Itu tadi yang dikatakan oleh kedua pihak, satu pemain, satu mantan pelatih. Dari situ sih gue berpikir gimana ya? Banyak kan yang mengatakan secara taktik Erik ten Hag miskin dan segala macam. Tentu saja kalau dari sudut pandang fans ya mereka menilai dari permainan ya kan. Mereka tidak tahu ada apa di belakang layar, ada apa ketika persiapan di Carrington seperti apa, pengaturan taktik seperti apa. Ini sama seperti zamannya Ole Gunnar Solskjaer di mana banyak juga yang mengatakan ya kan Ole itu begini dan begitu ya kan, tapi Ole bisa membawa Manchester United finish di peringkat ketiga, peringkat kedua, hampir mendapatkan trofi di Europa League, mengalahkan Pep Guardiola Manchester City-nya beberapa kali. Dan menurut gua di level sepak bola tertinggi seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Dan kalau kemenangan-kemenangan itu yang terjadi lalu dikatakan itu merupakan keberuntungan saja, gue tidak sepakat ya. Ini salah satu level sepak bola tertinggi, secara teknis pasti ada yang dilakukan. Nah,
Terkait dengan Erik ten Hag pun sama, seperti yang dikatakan banyak suara-suara kritikan tapi menurut gua sedikit tidak jelas ya, sorry, bahwa konsep permainan ini tidak jelas, taktik tidak jelas. Mungkin yang terlihat di atas lapangan seperti itu, tapi bagaimana misalnya Matthijs de Ligt dan juga Benny McCarthy, satu mantan anak asuhan di klub sebelumnya, memiliki pengalaman dengan Erik ten Hag. Benny McCarthy pun juga demikian. Dua-duanya merasa bahwa secara taktik Erik ten Hag ini bagus. Dan kalau gua tarik lagi ke belakang, apa yang dilakukan di FC Utrecht, apa yang dilakukan di Ajax, ini di luar artinya di luar Manchester United, tapi secara umum di sepak bola, dia bisa membawa sesuatu yang luar biasa. Manchester United di musim pertamanya, yang banyak sekali orang sudah lupa mungkin ya Manchester United bermain sepak bola yang juga enak untuk disaksikan, dan hasil pun juga banyak hasil positif ya kan, sehingga akhirnya Manchester United bisa finish di peringkat ketiga. Padahal musim sebelumnya Manchester United berantakan. Ini ada situasi yang situasi yang berantakan juga ya di dressing room maupun di atas lapangan. Tapi apa yang ditunjukkan di musim pertama itu bagus, menurut gua fantastis bahkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kesimpulan asumsi gua dari apa yang dikatakan oleh Benedict McCarthy dan juga Matthijs de Ligt, bahwa secara teknis, secara taktikal, Erik ten Hag ini bagus. Tinggal bagaimana cara para pemain ini bisa mengimplementasikannya. Nampaknya masalah di Manchester United ini banyak, terutama masalah-masalah akhir-akhir ini ya, banyak terkait dengan pemain mengimplementasikan di atas lapangan. Apakah pemain tidak mengerti? Apakah ada komunikasi yang terputus? Apakah ada perbedaan pandangan? Apakah ada macam-macam menurut gue ya. Kalau Benedict McCarthy mengatakan passionnya kurang nih, dari situ gue berpikir mungkin juga iya, bisa jadi. Kenapa? Karena menurut gue ya kultur di Belanda ini mungkin lebih cenderung flat ya kan, kurang meletup-letup, mungkin beda misalnya seperti di kultur di Italia ataupun di Eropa daratan lainnya ya, yang lebih ke arah timur misalnya, passion lebih terlihat, sehingga harusnya bisa dikombinasikan. Karena gue menilai begini, ada di beberapa klub misalnya ya, mereka memiliki manajer yang memang bagus secara technical, secara taktikal. Lalu dilengkapilah oleh asisten manajer yang bisa membakar semangat dari dressing room. Beberapa klub gue melihat ada hal seperti itu terjadi gitu. Ataupun sebaliknya, mungkin pelatih yang lebih filosofis ya, artinya manajer yang lebih filosofis, berbicara tentang motivasi, man-to-man management dari sisi mungkin emosional ya, menguatkan mental dan juga karakter. Tapi ketika berbicara tentang teknis, taktik, asisten manajernya yang hadir. Hampir kalau gue lihat ya, sepengetahuan gue, hal tersebut sangat-sangat normal gitu ya. Artinya banyak sekali, gue gak bilang hampir semua, tapi banyak banget lah tim yang memiliki kombinasi tersebut. Nah, apakah ini yang kurang dari Manchester United saat ini? Gue gak tahu ya, karena lagi-lagi kalau mengambil apa yang diinformasikan, gue gak mau berasumsi gitu ya. Asumsi gue sangat-sangat limited, paling tidak dari apa yang disaksikan di atas lapangan sudah, salah, bermain boring, gak enak segala macam, pelatih miskin taktik. Mungkin bukan di situ sih kalau gue ya melihatnya. Ya ini tadi ada faktor-faktor lain, kan menurut gue sangat wajar gitu ya ketika ada instruksi teknis tapi pengimplementasiannya bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak, bagaimana cara mendelivernya, bagaimana cara memotivasi, dan lain-lain, banyak sekali aspek gitu. Dan dari sini gue berpikir, ya siapa kira-kira yang bisa mengkombinasikan hal tersebut? Ya gue melihat mungkin seorang Ruud van Nistelrooy ya, yang mungkin dinilai bagus dalam sisi pendekatan terhadap pemain. Dia juga seorang mantan dari pemain Manchester United yang memiliki respek yang besar juga. Sehingga diharapkan bisa membawa hal tersebut. Karena kalau gue melihat dari staf kepelatihan sebelumnya, Michel van der Gaag ini juga teknis. Steve McClaren mungkin iya, tapi apakah dia merupakan sosok yang tepat? Ya mungkin tidak. Yang jelas dia sudah tidak ada berada di sini lagi. Benedict McCarthy tadi, dia pun juga secara jujur kalau menurut gue mengatakan secara teknis Erik ten Hag sangat baik, tapi dia kekurangan desire, dia kekurangan api, kekurangan fire, dimana saya lebih bagus dalam hal tersebut. Kalau gue tarik misalnya di masa kegemilangan Manchester United, Sir Alex Ferguson, dia menurut gue dari biografi yang gue baca misalnya,
ya man to man management dia bagus gitu loh. Jadi dia benar-benar pendekatan terhadap masing-masing pemain itu luar biasa. Tapi secara teknis bukannya dia tidak bagus, dia juga bagus, tapi dia memiliki spesialis gitu, yaitu adalah asisten manajernya. Entah itu misalnya Brian Kidd, entah itu misalnya Carlos Queiroz, yang sering juga dipasrahi untuk mengatur tim secara taktikal, secara teknis gitu ya. Dan sekarang di Manchester United nampaknya ya harus saling melengkapi sih. Menurut gua harus dicari puzzle yang saling bisa melengkapi, terutama di staf kepelatihan. Masih musim masih awal, tapi hasil tidak cukup bagus. Sehingga perbaikan juga menurut gua juga harus cepat dilakukan. Misalnya pun mengganti, ya menurut gua ya harus secara komplit juga di dicari ya, staf kepelatihan ini, siapa yang bisa mengisi tentang peran yang seperti apa gitu. Karena ini peran ataupun butuh memang usaha dari sebuah tim sih, tim kepelatihan ini, supaya pemain bisa mengimplementasikan apa yang diingini di atas lapangan. Pemain pun sebenarnya juga merupakan bagian besar tentu saja dari tim dan juga skuad. Jadi ketika ada hal yang tidak berjalan, ya mereka pun juga memiliki porsi tanggung jawabnya masing-masing sih. Menurut gue seperti itu. Kurang lebih demikian ya, membahas interview dengan Matthijs de Ligt dan juga Benedict McCarthy. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.